dengan saya Indah Siti Nurwalidah Wijanidah, NIM 11820600049 dari Universitas UIN Sunan Gunung Jati Bandung, Prodi Pendidikan Biologi. Di sini kita akan melakukan percobaan pada osmosis, yaitu pada batang. Sebab itu, yang harus kita ketahui bahwa osmosis merupakan bagian dari transformasi, yang mana transformasi ini terdiri dari 3 bagian, yaitu transform air, yaitu difusi sederhana, dan yang kedua difusi terfasilitasi, dan yang ketiga osmosis. Nah, osmosis inilah yang akan kita coba pada praktikum kali ini. Apa itu osmosis? Osmosis adalah perpindahan pelarut atau air dari konsentrasi yang rendah ke konsentrasi yang tinggi, atau kita kenal dengan perpindahan pelarut dari konsentrasi yang encer atau hipotonik menuju konsentrasi yang lebih tekan atau hipertonik. Yang diperlukan dalam praktikum yaitu 1 buah pisau, 1 buah mistar, 8 buah gelas bening, 1 buah sendok, 1 buah pinset, serta gula pasir putih secukupnya, air putih secukupnya, kentang yang mentah dan sebagian nanti dikukus, serta tisu. Setelah mengetahui alat dan bahan yang harus disediakan, langkah selanjutnya yaitu langkah-langkah yang akan kita lakukan pada praktikum kali ini. Nah, untuk langkah pertama yaitu kita ambil kentang yang mentah, lalu kita kupas. Begitupun pada kentang yang sudah dikukus. Setelah dikupas, kita potong kentang ini ya, yang sudah dikukus menjadi fulus yang memiliki ukuran yang sama, lebar sama, tinggi sama, maupun panjang sama. Tapi dengan menggaris dengan mistar biar memiliki ukuran yang sama, sekitar 2 cm, panjangnya, lebarnya 2 cm, maupun tingginya 2 cm. Nah, setelah kita memotong potato atau kentang ini, baik itu yang mentah maupun yang sudah dikukus, menjadi bentuk dadu dengan tinggi dan juga lebar serta panjangnya sama ya, menggunakan ini mistar. Setelah itu kita membuat larutan stok rasanya. Nah, larutan stok rasa ini yang harus kita buat atau bikin yaitu 10% dan juga 20%, 30% dan juga yang 100 ml air tanpa gula.
Nah, di sini ada 8 gelas, atau kita bayangkan saja ini gelas kimia. Nah, di sini pada gelas yang pertama sudah diberi label, yaitu artik 1. Nah, artik 1 ini dan juga artik 2 yaitu mengandung 100 ml air sebagai perlakuan kontrol karena tidak mengandung gula. Selanjutnya yang ketiga, artik 1 yaitu 10%. Jadi dalam itu mengandung 10% atau 10 gram gula tambah 100 ml air. Begitupun pada gelas selanjutnya B2-10 B2 10%. Selanjutnya pada C-1 itu mengandung 20% atau terdiri dari 20 gram gula pasir tambah 100 ml air. Selanjutnya sama dengan C-2 20%. Nah, pada D-1 itu 30% atau kita buat larutan yang terdiri dari 30 gram gula pasir putih ditambah 100 ml air. Dan juga sama pada D2 itu 30% atau kita buat larutan sekelasnya itu yang terdiri dari 30 gram gula putih tambah 100 ml air. Nah, di sini sudah ada gula putih. Karena ini 100 ml air sehingga tidak menggunakan gula ya. Nah, pada selanjutnya pada BRT1 mengandung 10%. Nah, 10% ini sama dengan 10 gram gula putih ya. Sama saja dengan 2 sendok teh gula putih ditambah 100 ml air. Oke, kita ukur ya. Sudah takaran di sini. Nah, setelah itu berlaku juga buat BT2 karena mengandung 10%, otomatis sama 10 gram gula putih tambah 100 ml air. Nah, setelah itu pada C-1 di sini mengandung 20% atau 20 gram gula putih. Nah, kalau misalnya kita pakai sendok ini mah 4 ya, 4 sendok teh. Tambah 100 ml air. Kemudian berlaku juga pada C-2 mengandung 20% sama 20 saja dengan 20 gram gula putih tambah 100 ml air. Selanjutnya pada D-1 mengandung 30% atau 30 gram gula putih tambah 100 ml air. Jadi di sini kalau pakai sendok itu karena ada timbangan sehingga 6 sendok teh. Sama tambahkan 100 ml air. Begitu pun sama pada gelas selanjutnya, yaitu 30% atau 30 gram gula putih ditambah 100 ml air. Setelah kita menyiapkan larutan sukrasa pada gelas yang di sini, itu ada 8 gelas kimia. Nah, di sini ada kentang yang mentah maupun kentang yang sudah dikukus. Kita masukkan 2 kentang yang mentah sebanyak 3 buah pada setiap gelas. Kalau susah pakai pinset, ini pada 100 ml air 3 buah yang mentah, kemudian sama
pada 100 ml air juga, tapi ini menggunakan dari kentang yang sudah dikukus sebanyak 3 buah. Setelah itu pada BSD1 yang mengandung 10% ya, kita kan 3 buah kentang mentah, sebanyak 3 buah. Begitupun pada ininya BT2 10% juga menggunakan kentang yang sudah dikukus 3 buah. Nah, selanjutnya pada ini ada cetik 1 20% dan juga cetik 2. Ini kalau satu itu menggunakan yang mentah, kalau misalnya yang kedua itu menggunakan yang kukus. Mentah dulu 3 buah, kemudian yang sudah dikukus 3 buah. Nah, selanjutnya pada detik 1 itu 30% mengandung sepersa 30% atau 30 gram tambah 100 ml air. Dan juga pada detik 2 30% itu ya, yang pada satunya itu menggunakan kentang yang mentah 3 buah sama. Kemudian pada detik 2 yang keduanya menggunakan kentang yang sudah dikukus 3 buah. Nah, setelah itu kita tunggu 30 menit. Few moments later. Setelah 30 menit, kemudian kita ambil satu persatu, mulai dari ini ya, parutan yang 100 ml air. Dan setelah kita ambil satu-satu, kita amati analisis di segi kuantitatif maupun kualitatifnya. Kemudian kita keringkan menggunakan tisu. Setelah kita keringkan, kita hitung tingginya, lebarnya, serta panjangnya menggunakan mistan apakah ada perubahan. Begitupun pada gelas selanjutnya. Nah, ini pada gelas 100 ml air tanpa gula, kita coba tes. Kemudian juga berlaku pada selanjutnya, gelas selanjutnya. Kemudian pada BT1 yang 10% kita ambil satu-satu, ada kentang yang mentah yang mengandung 10 gram gula dan 100 ml air, 10% subrosa. Ambil satu-satu, kemudian kita keringkan sama ya, berlaku pada semuanya. Kemudian kita keringkan. Sampel yang kedua. Sampel yang ketiga. Nah, setelah itu selanjutnya sama ya, yang minus 10%, tapi ini dari kentang yang sudah dikukus. Kita lihat.
mengetahui data setelah 30 menit, kemudian kita masukkan kembali kentang yang ada di sini ya, sesuai tempat masing-masing. Kemudian kita tunggu sekitar 60 menit. Few moments later. Setelah 60 menit, kemudian kita ambil satu-satu yang tadi, lalu kita analisis kembali mengenai perubahan pada kuantitatif dan kualitatifnya. Ini pada arti 1 yaitu mengandung 100 ml air pada kentang mentah. Maaf pakai sendok, bisa kita simpan pada tisu, keringkan. Kemudian kita ambil juga pada artik 2 mengandung 100 ml air, tapi pada kentang yang sudah dikukus. Setelah itu kita amati lebar panjang tingginya dan dari segi kualitatifnya. Ini adalah sampel yang pertama ditulis setelah 60 menit. Kemudian ke sampel yang kedua. Ini dari segi kualitatifnya juga kita tulis kembali. Ada sampel yang ketiga. Selanjutnya kita bandingkan dengan kentang yang sudah dikukus. Begitu pun pada sampel yang kedua. Selanjutnya pada sampel yang ketiga, panjang, lebar, sama tingginya serta kualitatifnya ya. Setelah itu lanjut ke kelas kimia selanjutnya, berarti 2 yang mengandung 10% seklosa. Kita ambil satu-satu pada kentang yang mentahnya. Begitu kita ambil juga kelas selanjutnya yang mengandung 10% sama, tapi pada kentang yang sudah dikukus. Kemudian kita amati sama seperti yang tadi. Setelah itu pada checklist 1 atau yang mengandung 20% sukrosa atau 20 gram gula tambah 1 ml air, kita ambil juga sampelnya satu-satu. Kemudian kita amati, simpan tisu yang sudah disediakan ini pada kentang mentah. Kemudian selanjutnya sama mengandung 20% tapi pada kentang yang sudah dikukus. Kita amatin, coba kita keluarin dulu. Ini juga yang 30% kita keluarin dulu. Ada kentang mentahnya yang mengandung 30% sukrosa. Kemudian pada kentang yang sudah dikukus yang mengandung sama 30% sukrosanya.
Setelah itu kita amati dari segi kualitatif dan juga kuantitatifnya sama seperti yang tadi. Dari percobaan ini kita mengetahui bahwa osmosis memang ada karena terjadi pembuktian bahwa adanya perpindahan air atau larut dari konsentrasi yang rendah ke konsentrasi yang tinggi, atau dari gradien yang rendah atau dari air yang memiliki sifat encer ke sifat yang lebih pekat, dari hipotonik ke hipertonik, seperti itu. Terima kasih. Mungkin cukup sekian artikel pada kali ini. Jika ada kesalahan atau kekurangannya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.